Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran fikih, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ustadz, bisa membantu orang tua, bisa ibadah dengan baik di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang toharoh, khususnya tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, masih ingat kan kita tentang macam-macam najis? Ya, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada juga najis mughalladzah. Ada contoh-contohnya dan juga ada cara-cara bagaimana mensucikannya. Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam air. Jadi, tujuan pembelajaran kita akan memahami macam-macam air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Macam-macam air. Ini masih bab 1 ya, masih tentang bersuci ya, tentang toharoh. Macam-macam air dalam fikih, air itu dibagi beberapa macam. Ya. Dari macam-macam air itu nanti akan ada jenis yang boleh digunakan untuk bersuci, wudhu dan mandi, sekaligus boleh untuk dikonsumsi, tapi ada juga yang hanya boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi ada juga yang tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh juga digunakan untuk bersuci. Nah, ayo kita dalami macam-macam air ini sehingga pengetahuan kita tentang bersuci atau taharoh tambah baik dan tambah lengkap. Yang pertama disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi pada dasarnya air ini suci. Nah, selain dia suci, dia juga bisa mensucikan. Bisa dibuat untuk wudu, bisa dibuat untuk mandi menghilangkan hadas besar, atau bisa digunakan untuk mensucikan pakaian yang terkena najis. Jadi disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu ada macam-macamnya. Ada air hujan, itu sebut boleh buat mandi, boleh buat wudu, boleh buat mensucikan apa saja karena dia suci, turun dari langit dan itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian air laut, meskipun asin, air laut itu boleh digunakan untuk mandi dan bersuci, wudu dan sebagainya. Air sungai apalagi air salju, air es, air sumur, ya, baik pakai bor ataupun pakai katrol ngambilnya, atau air embun. Nah, itu semua jenis-jenis air yang termasuk kategori air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua disebut dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang suci yang terdapat dalam bejana besi ya, atau wadah baskom. Nah, baskomnya itu terbuat dari baja atau tembaga atau besi. Kemudian wadahnya itu, baskomnya itu ada karatnya. Nah, sudah terdapat karat terkena sinar matahari. Nah, kata musyammas itu dari syams, terkena sinar matahari. Nah, air ini disebut dengan air musyammas. Air yang terkena sinar matahari yang terdapat di dalam wadah atau tempat yang terbuat dari besi atau logam atau baja, di mana baja atau besinya itu ada karatnya. Nah, bagaimana menggunakan air musyammas ini untuk wudu, untuk mandi, untuk minum dan sebagainya, itu hukumnya makruh. Jadi kita dianjurkan tidak menggunakan air musyammas untuk bersuci, baik mandi maupun wudu. Selanjutnya disebut dengan air tohir ghairu mutahhir. Airnya suci, ya, airnya suci kalau kita tidak najis, tapi ghairu mutahhir, tapi dia tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Air ini hanya boleh dikonsumsi, hanya boleh diminum, hanya boleh buat masak dan sebagainya, tapi tidak boleh buat nyuci pakaian yang terkena najis, tidak boleh digunakan wudhu, apalagi digunakan untuk mandi. Ya, jenis apa saja yang termasuk najis air tohir ghair mutahhir adalah air suci yang bercampur dengan sesuatu hingga berubah sifatnya, warnanya, dan rasanya.
Misalnya air kopi, ya air kopi itu kan airnya suci, ya suci dan mensucikan, karena bisa diambil dari air keran, dari wudhu kemudian dimasak ya. Nah, tapi air kopi itu dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi, kemudian jadilah kopi. Ya, maka air seperti itu tidak boleh digunakan untuk wudhu. Air sirup, air teh, air susu, nggak boleh mandi pakai kopi, nggak boleh wudhu pakai susu, nggak boleh pakai mencuci pakai air teh dan sebagainya, karena itu termasuk air yang tidak mensucikan, tapi dia suci. Boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang terdapat dalam pohonan atau buah-buahan. Air buah-buahan, air kelapa misalnya, itu nggak boleh digunakan untuk wudhu. Atau jus yang sudah dihancurkan, dihaluskan, kemudian banyak airnya, ya. Atau jeruk yang diperas misalnya, digunakan untuk wudhu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu hanya boleh untuk digunakan atau untuk konsumsi orang saja atau manusia. Selanjutnya disebut dengan air mutanajis. Nah, ini dia. Air mutanajis ini air yang sedikit kemudian terkena najis. Ya, air yang sedikit, misalnya dalam baskom, dalam air, kemudian ada cicak mati di dalamnya, ada bangkai cicak atau kena tetes darah, tetes nanah dan sebagainya, maka airnya semuanya satu baskom itu menjadi air mutanajis. Air yang terkena najis, kalau menyentuh kita, kena pakaian kita, maka pakaian kita, badan kita menjadi najis. Nah, air seperti ini tidak boleh juga digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk mandi, tidak boleh digunakan untuk wudhu. Nah, dikonsumsi saja tidak boleh, apalagi digunakan untuk bersuci. Mandi dan wudhu sama-sama tidak boleh. Nah, harus menghindari air mutanajis. Tapi kalau airnya sedikit, tapi kalau airnya banyak, misalnya air sungai yang sedang mengalir, tiba-tiba ada bangkai buaya lewat misalnya. Nah, itu apakah air sungai itu menjadi najis? Tidak, karena airnya banyak. Ya. Atau air yang di waduk misalnya, ya. Tiba-tiba ada kucing lompat kemudian mati. Nah, air yang sewaduk itu tidak menjadi najis. Kenapa airnya banyak? Karena bangkainya tidak bisa mempengaruhi air yang banyak. Jadi air mutanajis itu adalah air yang sedikit, yang 1 ember, 2 ember, ya, kemudian terkena najis. Itulah yang disebut dengan air mutanajis. Yang terakhir disebut dengan air mustakmal, air sisa. Air sisa mandi, air sisa berwudu itu disebut dengan air mustakmal. Dan itu juga tidak boleh digunakan untuk berwudu dan untuk mandi. Tapi untuk hanya mencuci kaki boleh. Misalnya kakinya kotor, habis dari kebun, boleh digunakan untuk membersihkan kakinya, tapi tidak boleh digunakan untuk wudhu dan mandi atau mencuci baju yang terkena najis atau anggota tubuh yang terkena najis nggak boleh dicuci menggunakan air mustakmal, air bekas atau air sisa. Oke, anak-anak sudah paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa dilihat di media-media lain sehingga pengetahuan kita tentang macam-macam air tambah banyak dan nanti toharoh kita, bersuci kita tambah bagus dan tambah sempurna. Selanjutnya, pembahasan kita tentang istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja itu adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil menggunakan air. Nah, jadi bersuci setelah buang air besar atau air kecil menggunakan air. Kalau bahasa kitanya adalah bercebok. Nah, paham ya bercebok ya? Jadi kalau setelah kita buang air besar atau air kecil, nah aktivitas kita membersihkan sisa-sisa najis, sisa-sisa kotoran, itu disebut dengan istinja. Nah, jadi bahasa fikihnya adalah istinja. Nah, lebih utama istinja itu menggunakan air. Nah, jadi ceboknya lebih utama menggunakan air. Selama ada air, maka kita dianjurkan untuk menggunakan air dalam hal beristinja. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Kalau tidak ada air, boleh menggunakan benda-benda keras seperti batu, tisu, kayu dan sebagainya. Ya. Atau kita berhalangan karena suatu penyakit, ya, atau karena musibah kita tidak bisa menggunakan air. Nah, kalau kita kena air, misalnya penyakit kita tambah parah, luka kita tambah parah dan susah sembuh, maka boleh kita menggunakan benda-benda keras, ya, menggantikan air dalam hal istinja. Nah, ini
Nah, kalau kita menggunakan selain air, menggunakan tisu, menggunakan kayu atau batu dalam bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil disebut dengan istijmar. Istilahnya disebut dengan istijmar. Nah, istijmar itu dilarang. Pertama, kotoran hewan. Jadi nggak boleh kita bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil pakai kotoran hewan. Ya, pakai kotoran sapi yang sudah keras itu nggak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan tulang, ya, tulang sapi atau tulang apa nggak boleh digunakan untuk cebok, ya, untuk membersihkan sisa najis. Nah, karena itu adalah makanan jin dalam sebuah hadis. Kemudian yang ketiga dilarang menggunakan benda-benda yang terhormat, nggak boleh menggunakan makanan, pakai roti misalnya nggak boleh, pakai donat nggak boleh, pakai batu nisan misalnya nggak boleh, karena itu adalah benda-benda yang dihormati di sekitaran kita, nggak boleh menggunakan itu. Selanjutnya, nah, apa nih ya? Baik, tentang adab dan larangan ketika beristinja atau masuk ke kamar mandi. Yang pertama menggunakan alas kaki. Jadi kalau kita kamar mandi menggunakan alas kaki karena kamar mandi itu biasanya banyak virus, ya, banyak najis dan sebagainya. Kemudian berdoa masuk dan keluar kamar mandi. Jadi ketika kita masuk kita berdoa, ketika kita keluar kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah hafal ya doanya ya? Ya, kalau belum hafal nanti dihafal, dibaca di LKS. Kemudian ketika kita masuk, kita menggunakan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri. Nah, ketika kita keluar, dahulukan kaki kanan. Kemudian tidak boleh di tempat terbuka. Nggak boleh beristinja, buang air besar, itu buang air kecil di tempat-tempat terbuka. Di pinggir-pinggir jalan, atau di belakang angkot, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh di air yang tidak mengalir. Jadi air yang tidak mengalir nggak boleh kita buang air besar atau buang air kecil di situ, nggak boleh. Kecuali ada air yang mengalir, misalnya sungai, itu boleh kita buang air di sana. Di kolam renang misalnya nggak ngalir airnya, ya itu nggak boleh kita pipis di dalam kolamnya itu, harus ke tempat kamar mandi. Kemudian tidak boleh berbicara. Nah, ketika kita di kamar mandi tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol. Siapapun yang memanggil kita tidak boleh kita jawab, ya, kecuali orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita yang manggil kita misalnya lagi di kamar mandi, ya, tiba-tiba ada yang bapak atau ibu manggil kita, maka kita wajib memenuhi panggilannya atau menjawab misalnya Ahmad, ya bapak. Nah, begitu. Tapi kalau selain ayah dan ibu atau kakek dan nenek tidak boleh menjawabnya. Tunggu selesai atau keluar dulu dari kamar mandi baru dijawab. Kemudian tidak boleh di air yang tidak mengalir. Oke, itu sudah serta menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi ketika buang air besar atau buang air kecil nggak boleh menghadap kiblat atau tidak boleh membelakangi kiblat. Kecuali kanan, kiri, depan, belakang sudah ada tembok, misalnya di kamar mandi, itu kan sudah tertutup. Nah, itu nggak apa-apa kita menghadap atau membelakangi kiblat. Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ini khusus kalau kita buang air besar atau buang air kecil di tempat terbuka, misalnya di hutan atau di sawah karena nggak mampu nahan dan sebagainya. Kemudian tidak boleh di lubang atau tempat binatang, jadi nggak boleh buang air besar atau buang kecil di lubang tikus dikencingin misalnya nggak boleh, dilarang. Tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Nah, di bawah pohon yang berbuah, pohon mangga berbuah, kita buang air besar di bawahnya. Nanti kasihan pemiliknya, menjadi jijik. Atau kalau ada buah jatuh ke bawah, kemudian nanti orang nggak bisa mengambilnya, tidak bisa makannya karena merasa jijik. Nah, itu hal-hal seperti itu dilarang. Baik anak-anakku sekalian, anak-anakku kemarin sudah Ustadz minta untuk merangkum, ya lengkapi rangkuman anak Anda, baca lagi LKS-nya, kemudian baca lagi dari sumber-sumber lain. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini bisa dipahami. Insya Allah nanti kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.